Salam. Selamat pagi semuanya adik-adik di rumah ya. Baik kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Victory Kid ya. Kita boleh berjumpa, kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan ya. Pada minggu pagi ini kita boleh bersama-sama untuk boleh memuji Tuhan, kita boleh melayani Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semua yang di rumah, mana kelas Indria? Halo Indria. Kanak-kanak juga, halo kanak-kanak. Pratama, Madya. Oke ya, semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Mungkin hari kemarin sudah 17 Agustusan, ada yang juara? Wah, anak-anak Tuhan pasti juara ya. Oke, hari ini adalah hari Minggu, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita juga ditemani oleh Tante Grace, ya, oleh Bang BJ juga yang membawakan musik. Ya, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu terlebih dahulu yang dipimpin oleh Tante Grace. Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak Victory Kid dengan semangat dan sukacita siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati semua tante dan om yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik semua yang di rumah kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita semua om undang bangkit berdiri ya, berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Sebelumnya om akan sapa dulu. Om kalau katakan merdeka, kalian katakan haleluya ya. Jadi kalau om bilang merdeka, nah, kalian katakan haleluya ya. Sekali lagi. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan, laskar Tuhan itu luar biasa ya. Anak-anak kasih dalam Tuhan, kita akan siapkan untuk memuji Tuhan. Kita ikuti ya gerakan om dan tante nanti ya untuk memuji Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, ikuti ya gerakan om ya dan tante ya. Ikutin ya semuanya ya. Ikutin ya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Oke ya, kita lihat adik-adik semua yang di rumah kurang semangat. Ya, kita mau nyanyi sekali lagi, lebih semangat lagi. Ya, kita mau memuji Tuhan. Ya, ikutin gerakan tante dan om ya, walaupun nggak begitu banyak gerakan, gampang kan ya anak-anaknya semuanya, gampang kan ya gerakannya. Ya, yang pertama goyang-goyang, terus tangannya di dekat mulut, baru diangkat ya. Oke, kita angkat sekali lagi pujian ini, lebih semangat lagi adik-adik di rumah. Ayo. Ya, semangat lagi ya, adik-adik ya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji,
puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari, ya, tepuk tangan semuanya, Delik. Oke ya, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, persiapan hati dan pikiran kita, adik-adik semua di rumah ya. Jangan lagi goyang kiri kanan, jangan cubit kiri kanan, tapi kita mau sungguh-sungguh, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita mau senantiasa membuka telinga kita, ya, mata kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini sangat luar biasa hari ini ya. Hari ini luar biasa, nanti Om BJ yang akan bawa firman Tuhan. Ya, jadi persiapan jangan main-main lagi, ya. Oke, sekalian semuanya adik-adik duduk ya, boleh duduk. Kita akan siapkan, kita akan memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Kita lebih sungguh lagi supaya apa yang kita nyanyikan kita boleh harum, boleh sampai di hadirat Tuhan. Ya, jangan ada main-main lagi. Kita persiapkan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kasih Tuhan. Kita mau boleh buka hati dan suara kita di depan Tuhan. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga memberikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau. Amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Besar kasih-Mu Allahku, berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau
ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk disembah. Mari adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh Om BJ semua jadi berkat bagi kita semua. Biarlah adik-adik semua tidak main-main lagi, kita boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Betapa mulianya Engkau ya Allah, yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang senantiasa menuntun kami semua, terlebih bagi adik-adik kami Victory Kids yang ada di rumah. Sungguh kami percaya Allah sudah memberkati adik-adik kami semua dengan memberikan kesehatan segala sesuatunya, anugerah daripada Bapa. Diberikan hati sukacita karena kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami yang sederhana ini. Biarlah setiap pujian yang kami angkat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Bapa, pujian kami tidak bagus, tetapi Engkau Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami boleh menyenangkan ini keluar daripada hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati adik-adik kami semua di rumah Tuhan. Biarlah kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om BJ Tuhan. Biarlah jadi berkat bagi semua. Kami mau Tuhan duduk diam. Kami boleh senantiasa membuka telinga kami, pendengaran kami, untuk boleh menerima firman-Mu Tuhan. Agar setiap firman yang Engkau sampaikan, sampai kepada kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama-Mu, di dalam kasih anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari adik-adik semua kita katakan sama-sama, amin. Salam, selamat pagi anak-anak Victory Kids yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, Om percaya, dimanapun saat ini adik-adik ya, dimanapun anak-anak Victory Kids boleh berada dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik selalu. Sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat cerita firman Tuhan yang lalu, minggu lalu? Yang diceritakan Tante Vin? Iya, puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan, belajar tentang cerita menginjili. Seorang penginjil datang ke Indonesia dari jauh ya, dari luar negeri. Ada yang dari Jerman ya, ada yang dari Belanda, dari macam-macam negara datang ke sini, ke Indonesia, ya, menyampaikan apa? Kabar baik, bukan kabar hoax, tetapi kabar baik. Apa itu kabar baik? Itu kabar keselamatan, berita keselamatan. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Bagi orang-orang percaya, bahkan Dia memiliki kuasa. Ya, Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Ya, dan kita sudah mendengarkan minggu lalu tentang bagaimana kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang mau, dan kita bukan harus punya kemauan, tetapi diwajibkan untuk kita mengabarkan kabar baik, memberitakan kabar baik. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia disalibkan, mati
dikuburkan. Tetapi dia bangkit. Dia tidak lama-lama di dalam kubur. Dia bangkit di hari ketiga dan dia naik ke sorga untuk menyediakan apa? Tempat bagi saya dan teman-teman semua. Ya, supaya kita nanti menjadi pewaris kerajaan surga. Nah, untuk kita nanti menjadi pewaris kerajaan surga, mari beritakanlah berita keselamatan. Beritakan berita baik tentang keselamatan kepada banyak orang. Ya, nah, hari ini kita akan belajar tentang ibadah pada zaman Alkitab. Ibadah pada zaman dulu-dulu. Orang belum mengenal tempat ibadah seperti gereja atau gereja Rehobot seperti saat ini ya. Jadi kita akan belajar tentang ibadah pada zaman Alkitab. Nanti boleh dibaca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Kemudian nanti Keluaran 25 ayat 1 sampai dengan pasal 29 ayat 1 sampai 46. 1 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai dengan pasal yang 8, pasal 8 ayat 10 sampai dengan 63. Kemudian nanti boleh dibaca di Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan pasal 96 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas, di dalam Lukas 4 ayat 15 sampai 21. Boleh juga dibaca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 48. Kemudian pasal 16 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi ada begitu banyak cerita yang dituliskan ya. Firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab tentang ibadah. Ibadah-ibadah pada zaman Alkitab, pada zaman dulu-dulu. Suatu kali ada seorang yang bernama Bob dan satu lagi yang bernama Karel. Dua sahabat ini selalu bersama-sama, sama bermain, bersama ke sekolah, bersama-sama bermain bola, ya. Mereka selalu bersama-sama setiap hari. Bahkan kalau orang tuanya mengizinkan, mereka mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain layangan atau apa saja. Mungkin bisa satu Bob menginap di rumahnya Karel, Karel menginap di rumahnya Bob. Dua sahabat ini adalah dua sahabat yang sangat begitu baik di dalam hubungan, ya, di dalam pertemanan mereka. Suatu kali Bob dan Karel pergi ke gereja. Pergi ke gereja tentu untuk apa? Untuk beribadah. Ketika di gereja, Karel ini dengan hati yang sukacita mendengarkan, melihat, berdoa dengan baik, memuji Tuhan dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sementara Bob, wah, dia suka jahil, suka gangguin Karel, ya, suka toel-toel, cubit-cubit, gangguin, bahkan dia suka pukul meja, bahkan dia tendang kursi, pokoknya mengakibatkan kegaduhan, keributan saat beribadah. Dalam hati Karel mungkin kesal lihat si Bob, tapi Bob adalah temannya. Ya. Biasanya kalau sahabat dekat itu agak sulit untuk memberitahukan. Tetapi dalam hatinya Karel ingin mengatakan sesuatu kepada Bob. Nah, teman-teman, kira-kira kalau teman-teman menjadi Karel, apa yang kalian katakan kepada Bob? Iya, betul. Kita atau kalian, atau kalau kita di pihak Karel, mungkin kita bilang, Bob, jangan ribut.
Jangan suka jahil. Jangan suka pukul-pukul meja, jangan suka lari-lari. Jangan suka tendang-tendang kursi, atau jangan suka sobekin kertas atau apapun itu. Kalau kita menjadi Karel, mungkin kita akan katakan kepada Bob. Karena apa? Apakah baik yang dilakukan Bob? Tidak, karena bisa mengganggu orang-orang di sekitar, orang-orang yang sedang beribadah. Kalau begitu Om mau tanya, mengapa kita harus sopan dan tertib saat beribadah? Ada yang mau jawab? Weh, ada ya, kelas Indria. Saya Om. Supaya ketika kita beribadah, ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagus. Ya. Pratama jawab, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang mendatangkan berkat bagi kita. Bagus. Ya. Supaya ibadah kita ibadah yang mengundang Roh Kudus, ya, ada dalam ibadah kita. Bagus. Itu jawaban. Mungkin ada begitu banyak jawaban teman-teman semua tentang mengapa harus sopan dan tertib saat beribadah. Kalau begitu Om, apa sebenarnya pengertian ibadah? Apakah ibadah itu? Jadi ibadah itu begini. Ibadah adalah memberi hormat, ya, acara atau satu kegiatan yang kita lakukan, yang dilakukan orang-orang percaya untuk apa? Untuk memberi hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang yang memberi kuasa kepada setiap kita, kepada Tuhan yang sudah melindungi, merawat kehidupan kita setiap hari, kepada Tuhan yang sudah menebus kita dari dosa. Itu adalah ibadah. Jadi kalau kita datang beribadah, berarti kita harus memperlihatkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita datang beribadah, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, yang sudah menebus kita dari dosa. Bahkan kalau kita datang beribadah, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus tahu betul kalau kita mendengarkan firman Tuhan adalah sumber pengetahuan kita, sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan menjadi petunjuk. Ya, petunjuk bagi kehidupan kita. Yang tadinya mungkin suka melawan, suka melanggar aturan, ya, suka berbohong, suka semua hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, ketika beribadah, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan petunjuk, diberikan peringatan. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat pelanggaran, jangan melawan orang tua. Jadi ketika datang beribadah, berarti kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita berikan? Melalui kehidupan kita. Melalui apa yang kita miliki, suara kita. Ya. Nyanyian kita kepada Tuhan, penyanjungan kita kepada Tuhan. Jadi pengertian ibadah adalah memberi hormat kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Masih ingat kisah dari dua saudara, ya, dua saudara yang memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Iya, ya, kalau masih ingat, pasti ingat, ya. Yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah kakak beradik yang dididik Bapak Adam semenjak kecil. Untuk apa? Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Menghormati Tuhannya dengan memberikan persembahan kurban.
kepada Tuhan. Suatu ketika Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Ketika Kain melihat bahwa hasil ladangnya sudah ada, dipanen, diambil, lalu dia lihat, bahkan dia pilih apa yang mau dia berikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Habel. Dia melihat ternaknya, kambing dombanya dia lihat, kemudian dia pilih apa yang dia berikan sebagai persembahan kurban kepada Tuhan. Tetapi lihat teman-teman, Kain memberikan persembahannya, Habel juga memberikan persembahannya. Tetapi yang disukai oleh Tuhan, persembahan siapa? Iya, persembahan Habel. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena Habel memberikan persembahan dengan memberikan yang terbaik, anak domba yang paling bagus. Tidak seperti Kain. Dia hanya memberikan karena dia suka. Sementara yang terbaik, hasil panen taninya yang terbaik, dia simpan. Mungkin untuk dijual, untuk pribadinya. Tetapi dia berikan hanya yang dia sukai. Tetapi Habel berbeda. Dia memberikan yang terbaik. Dicari anak domba yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling sempurna, dia berikan kepada Tuhan. Nah, begitulah ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Memberikan yang terbaik. Kalau datang beribadah harus memberikan yang terbaik. Ya. Tuhan menginginkan supaya kita beribadah bukan karena orang lain beribadah, ikut-ikutan saja. Tetapi ketika kita datang beribadah karena kita adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau dekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya waktu dulu, ya kalau kalian lihat ini, dulu cara orang beribadah itu membuat satu mezbah. Dibuat mezbah itu seperti ini. Dibuat batu bertingkat disusun sampai tinggi. Kemudian itu ditata dengan bagus, dengan rapi. Nanti mereka akan melakukan satu tata cara ibadah. Mengambil atau meletakkan di atas mezbah itu korban persembahan mereka. Kemudian itu dibakar. Ya, dibakar. Setelah dibakar, mereka berdoa dan mereka percaya bahwa ketika mereka melakukan itu, mereka mendapatkan pengampunan dosa atas dosa-dosa mereka. Itu adalah cara ibadah yang dulu yang dilakukan. Cara ibadah pada zaman Alkitab, dibangun satu mezbah, kemudian di atas mezbah diletakkan binatang atau bisa hasil tani, kemudian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada zaman Musa, ketika bangsa Israel itu dibawa Tuhan menuju tanah perjanjian. Tahu tanah perjanjian itu apa? Tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel dituntun Allah untuk mereka sampai ke tanah Kanaan, ya, mereka di perjalanan begitu banyak mengalami hal-hal yang mungkin membuat mereka kecewa. Tetapi
Tuhan yang baik selalu menuntun mereka hingga pada akhirnya nanti mereka sampai di tanah Kanaan. Dan firman Tuhan datang kepada Musa. Buatkanlah apa? Kemah suci. Perintah Tuhan datang kepada Musa untuk apa? Membuatkan kemah suci. Karena kemah suci ini nanti akan dijadikan menjadi apa? Tempat ibadah datangnya Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kemah suci ini gak sembarangan orang masuk. Kalau mau masuk ke kemah suci itu adalah orang-orang pilihan, para imam. Para imam yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang kudus, ya, yang bisa masuk ke dalam. Jadi gak sembarangan masuk ke kemah suci. Itu di zaman Musa. Jadi cara mereka beribadah ketika mereka berhenti, ya, kemah suci dibuat karena kemah suci ini terbuat dari bahan-bahan yang bisa dibuka pasang. Ketika mereka berhenti, mereka ingin beribadah, mereka ingin mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, pasang kemah suci. Lalu mereka beribadah. Namun setelah mereka menetap di tanah Kanaan pada zaman Raja Salomo, kemah suci itu dibangun oleh Raja Salomo menjadi apa? Menjadi bait Allah. Menjadi megah. Bahkan salah satu bangunan termegah di dunia sepanjang masa. Dilapisi dengan emas, ya. Ditata dengan baik. Bait Allah menjadi bait Allah yang sungguh luar biasa. Jadi Raja Salomo membangun itu apa? Karena Raja Salomo ingin ketika bait Allah itu dibangun dengan bagus, di situ hadir kuasa Allah. Bahkan mereka memberikan persembahan kurban itu di bait Allah. Namun, apa yang terjadi setelah Yesus datang ke dunia? Nah ini. Tadi orang-orang melakukan ibadah, membuat mezbah, Musa membangun kemah suci, bahkan Raja Salomo membangun apa? Kemah suci menjadi bait Allah. Namun setelah Yesus datang, dia lahir ke dunia, dia bertumbuh besar menjadi pelayan, ya. Yesus sering mengajar dan berkhotbah itu di apa? Di rumah ibadah. Seperti yang kita sebut sekarang itu adalah gereja, bangunan gereja. Ya. Jadi tempat ibadah itu menjadi rumah ibadah. Bukan lagi hanya terfokus kepada apa? Bait suci, bait Allah orang beribadah. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengajar, bahkan membacakan kitab perjanjian lama itu di rumah ibadah. Dia buka kitab perjanjian lama, dia bacakan kitab-kitab Mazmur, Yesaya, ya ratapan semua dibacakan itu di setiap rumah ibadah. Itu sebabnya setiap orang yang datang beribadah bukan lagi ke bait Allah, tetapi dilakukan di setiap rumah-rumah ibadah yang kita sebut sekarang menjadi gereja. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan, belajar, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan orang untuk beribadah. Bagaimana ibadah kita sekarang? Ya, kalau dulu orang mendirikan mezbah, memberikan kurban persembahan kepada Tuhan, supaya melalui kurban itu dosa-dosa mereka diampuni. Namun kabar baiknya adalah setelah Tuhan Yesus datang, setelah Yesus
datang ke dunia dan dia melakukan berbagai banyak pelayanan. Bahkan dia nanti mati di kayu salib. Dan dia mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa manusia. Kurban persembahan itu tidak lagi menjadi salah satu aturan untuk kita beribadah datang kepada Tuhan. Karena kurban itu sudah ditanggung oleh Yesus. Sekarang ibadah kita adalah ibadah yang memberikan yang terbaik. Ya, tubuh kita, seluruh jiwa kita, pemikiran kita harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan berdasarkan mesbah lagi, kemah suci, bait Allah. Bahkan di minggu-minggu yang lalu kita sudah pelajari bahwa gereja itu bukan hanya bangunan saja, bukan bangunannya. Gereja itu adalah kita sendiri. Gereja itu adalah tempat Allah. Kita adalah gereja. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena disitulah hadir Tuhan bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya untuk kita beribadah? Tentu ikuti terus ya ibadah sekolah minggu. Untuk minggu depan kita akan mendengarkan bagaimana caranya untuk beribadah yang nanti akan diceritakan oleh Tante kepada kita semua. Bagaimana cara beribadah. Jadi jangan lewatkan ibadah sekolah minggu setiap minggu supaya tahu minggu depan bagaimana cara ibadah Om. Bagaimana cara beribadah Tante minggu depan. Sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang ibadah pada zaman dulu. Mereka melakukan ini, melakukan itu. Tapi sekarang kita bukan lagi memberikan persembahan sebagai korban persembahan di saat kita beribadah, di saat kita mau menghormati Tuhan. Tetapi kita memberikan yang terbaik, tubuh, jiwa kita, semua yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Dibuka di dalam Mazmur, ya, boleh dibuka Alkitabnya di rumah. Ya. Mazmur 95 ayat 6 atau boleh dibaca juga yang sudah disiapkan di layar, ya. Bunyinya demikian. Ini ayat hafalan kita, Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya. Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, itu ayat hafalannya. Ya, sampai ketemu minggu depan dengan tema cerita bagaimana cara kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap beribadah, berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan yang teristimewa bagi Tuhan untuk kita terus datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar tentang ibadah ya Tuhan di zaman Alkitab. Tetapi kami percaya ibadah kami saat hari ini adalah ibadah yang dapat memberikan segala apa yang kami boleh miliki, bahkan tubuh, jiwa, raga kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang melakukan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan ketika kami ibadah, kami sungguh-sungguh beribadah, bernyanyi, menari, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kau berkati kami Tuhan, berkati anak-anak Victory Kids, Gereja Rehoboth Shalom,
supaya kami dapat bertumbuh di dalam pendewasaan iman ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan orang tua yang mendampingi, Tuhan boleh tolong. Kau juga Tuhan berbicara kepada setiap orang tua. Dan kami berdoa, hamba berdoa ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap usaha pekerjaan orang tua kami. Bahkan Kau yang memberkati anak-anak Victory Kids di dalam pendidikannya, di dalam pergaulannya, di dalam keluarga mereka, di dalam rumah, di tempat bermain. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini cerita firman Tuhan yang sudah dibentangkan di dalam setiap kehidupan kami. Kau Tuhan yang terus bertahta di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya Engkau Tuhan terus memberikan kami hikmat sukacita yang daripada Tuhan. Untuk kami tetap datang beribadah. Untuk kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya terus memberikan hormat kepada Tuhan kami yang agung. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, amin. Ya, salam. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.